Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semua jamaat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, saya menyampaikan selamat merayakan Natal. Semoga kebahagiaan, kemuliaan menyertai Anda semua. Pak Niko yang saya hormati, saya panggilnya Pak Niko saja karena itu yang populer. Dan seluruh para pimpinan gereja, saya hanya melihat dua hal saja. Yang pertama adalah Yesus terlahir di kandang domba. Apa sih maknanya dalam perspektif kebudayaan yang saya pahami? Bahwa dia dilahirkan untuk mengembala. Tradisi mengembala ini adalah tradisi kebudayaan yang dinantikan dalam kepemimpinan kebudayaan Sunda, yaitu budak angon. Ciri pemimpin sejati adalah seorang budak angon. Nih saya ngomong filsafat Sunda. Budak angon tuh kayak gimana sih? Budak angon itu adalah budak buncir, budak janggotan, itu cirinya. Budak buncir apa? Itu artinya perutnya dia kayak orang hamil. Mungkin dianggapnya penderita stunting. Buncit kayak Pak Jutek. Apa makna dari pemimpin itu yang perutnya buncit? Atau budak angon itu perutnya buncit? Atau pengembala itu perutnya buncit? Maknanya bukan perutnya yang buncit, maknanya perutnya tidak pernah lapar. Karena maknanya perutnya tidak pernah lapar, maka orang yang tidak pernah lapar akan terpercaya jadi pemimpin. Tapi orang yang selalu lapar, maka dia tidak akan pernah dipercaya. Kalau jadi pemimpin pasti dia memakan anggotanya. Kalau jadi gubernur dia memakan rakyatnya. Maka dia selalu perutnya kenyang. Tidak pernah lapar. Maka janganlah Anda memilih pemimpin di antara Anda semua adalah orang yang lapar. Yang kedua adalah budak janggotan. Dia punya janggut. Apa itu artinya? Dia punya sifat-sifat yang arif. Dia punya sifat-sifat yang bijak. Dan ciri dari semua itu, janggut itu, cirinya ada di pohon. Semakin tua, semakin ratusan tahun, maka dia adalah sebagai pohon yang sangat berwibawa. Saya melihat lihat perayaan Natal itu, saya melihat ada lambang. Lambangnya itu adalah cemara. Apa itu artinya? Kenapa cemara? Karena sangat ada perspektif Eropa. Apa artinya? Bahwa orang yang merayakan Natal itu harus dilindungi oleh pohon. Kalau ada pohon, maka dia akan terang. Maka dalam tradisi Sunda, seorang petapa itu pasti bertapa di bawah pohon. Sehingga apa sih yang menjadi pikiran saya? Yang menjadi pikiran saya hari ini dalam beragama. Kalau persoalan keyakinan pada Tuhan sudah luar biasa. Kemudian ajaran memberi pada sesama dilakukan pada setiap waktu termasuk hari ini. Sebentar lagi nambah 12 juta, nambah ya sudah nanti jadi 50 juta deh gitu loh. Tapi sebenarnya jangan tepuk tangan. Tandanya yang tepuk tangan tuh tak mampu mengumpulkan 50 juta. Amin, amin. Nah, apa sih yang menjadi problem hari ini? Yang menjadi problem hari ini dalam beragama adalah kita menyambut Natal, mengumpulkan uang untuk kegiatan Natal, berbakti pada Tuhan,
pergi ke gereja dengan menebang pohon, bukan menanam pohon. Kalau menebang pohon, menanam pohon, maka sesungguhnya dalam pandangan saya, cemara yang disajikan di ruang-ruang peribadatan, di rumah, aksesoris, di berbagai tempat sebagai tanda Natal, menurut saya itu adalah sebuah pengingkaran. Kita tidak menghadirkan cemara sebenarnya, kita sedang menghadirkan lumpur di dalam jemaah gereja. Sehingga apa yang ingin saya tekankan hari ini? Yang ingin saya tekankan hari ini adalah dua hal. Perbaiki hubungan dengan hewan, perbaiki hubungan dengan pohon. Karena itu yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Dan kalau kembali pada Yesus, dua hal itu yang saya lihat. Nah, kalau kembali pada Yesus, dua hal itu yang saya lihat, apa yang ada dalam diri Yesus? Yang ada yang dalam diri Yesus itu adalah sebuah penyerahan diri secara total. Dia sudah menyerahkan diri secara total. Itu dalam kebudayaan Sunda, itu ada tradisi sesaji. Sesaji yang tertinggi dalam tradisi Sunda itu bakakak. Yaitu ayam yang dibelah kemudian dibakar. Ciri dari bakakak itu begini. Dia disalib. Dia menyerah. Artinya apa? Orang yang bertuhan adalah orang yang menyerah. Orang yang sudah tidak boleh lagi mengakui sesuatu. Orang yang tidak boleh lagi mengklaim sesuatu. Orang yang tidak pernah takut lagi kehilangan. Walaupun ada lagunya. Lah kita ini aneh. Kita mengaku bertuhan, berserah diri pada Tuhan, gereja dikunci. Tambah lagi pakai CCTV. Ditambah lagi pakai security. Pertanyaan saya adalah, di mana letak penyerahan diri Anda? Di mana letak penyerahan diri saya? Kalau selalu dalam setiap waktu takut. Bukankah rasa takut itu tidak ada keyakinan? Orang-orang yang memiliki keyakinan tidak ada rasa takut dalam dirinya. Jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut tidak punya jabatan. Jangan pernah takut tidak punya duit. Saya tidak punya istri aja nggak takut.